Ikan lele merupakan salah satu komoditas perikanan air tawar Indonesia yang memiliki nilai ekonomis penting. Ikan ini sangat potensial untuk dibudidayakan secara komersial karena pertumbuhannya yang cepat. Permintaan ikan lele menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi mempunyai kegiatan dalam pengembangan budidaya ikan lele. Salah satunya yaitu kegiatan budidaya intensif dengan sistem bioflok. Teknologi bioflok adalah teknologi yang memanfaatkan aktivitas mikroorganisme yang membentuk flok atau gumpalan-gumpalan kecil yang tersusun dari sekumpulan mikroorganisme hidup yang melayang-layang di air, yang dapat bermanfaat dalam pengolahan air media aquaculture. Pertumbuhan mikroorganisme dipacu dengan cara memberikan kultur bakteri non-patogen atau probiotik dan pemasangan aerator yang menyuplai oksigen dan sekaligus mengaduk air kolam. Dalam film ini, kita akan menyaksikan cara pembuatan probiotik dan cara pemeliharaan lele intensif di bak bulat dengan sistem bioflok. Pembuatan probiotik untuk aplikasi pada air budidaya dan aplikasi dalam pencampuran pakan. Alat yang perlu disiapkan antara lain 2 drum plastik berkapasitas 100 liter, 1 drum plastik yang dilengkapi aerasi, 1 drum plastik tanpa dilengkapi aerasi, aerator, blender, timbangan, baskom atau wadah plastik, dan pisau. Bahan yang disiapkan untuk pembuatan probiotik antara lain gula pasir, pisang, nanas, vitamin C dan B, molase, telur, probiotik Lactobacillus casei, serbuk kumpulan probiotik Lactobacillus, ragi tape, dan ragi roti. Pembuatan probiotik pada aplikasi dalam air. Masukkan air 100 liter yang dilengkapi dengan aerasi ke dalam drum plastik. Masukkan gula pasir sebanyak 3 kg ke dalam drum plastik. Kemudian masukkan 35 botol probiotik Lactobacillus casei. Masukkan 15 buah pisang ke dalam blender dan tambahkan sedikit air agar mempermudah proses pengadukan. Masukkan 1 buah nanas yang telah dibersihkan dan dipotong ke dalam blender. Masukkan 7 tablet vitamin B, dan 7 tablet
vitamin C. Kemudian masukkan 12 butir ragi tape. Kemudian blender semua bahan yang telah dicampur hingga merata. Campurkan hasil blender dengan 14 butir kuning telur, aduk sampai merata. Masukkan campuran tersebut ke dalam drum plastik yang berisi air yang telah beraerasi. Timbang 250 gram serbuk kumpulan probiotik Lactobacillus. Masukkan serbuk yang telah ditimbang ke dalam drum plastik. Aduk sampai merata. Masukkan ragi roti sebanyak 20 gram. Tutup drum plastik dengan rapat. Inkubasi dilakukan selama 7 hari. Cara pembuatan probiotik aplikasi pencampuran pada pakan. Masukkan air 100 liter ke dalam drum plastik tanpa diberi aerasi. Masukkan 35 botol probiotik Lactobacillus casein. Masukkan 5 liter molase yang telah dimasak. Masukkan campuran pisang, nanas, ragi tape, vitamin, dan telur dengan komposisi yang sama dengan sebelumnya ke dalam drum plastik. Masukkan campuran probiotik serbuk
sebanyak 250 gram ke dalam drum plastik. Masukkan 20 gram ragi roti. Aduk sampai merata. Tutup drum plastik dengan rapat. Inkubasi dilakukan selama 7 hari tanpa diberi aerasi. Persiapan bak dalam kegiatan budidaya ikan sistem bioflok. Bak yang digunakan berbentuk bulat dan dapat terbuat dari terpal ataupun semen. Pipa outlet atau pengeluaran pada bak berada di tengah dan dilengkapi saringan dengan pipa kontrol pengeluaran berada di luar bak. Keringkan dan bersihkan bak. Isi bak dengan air bersih dengan ketinggian air 80-100 cm. Bak dilengkapi dengan aerasi pada 4 titik. Bila mana air sudah penuh, tutup keran pemasukan air. Siapkan garam kerosok sebanyak 1,7 kg per meter kubik. Cairkan garam tersebut dengan air. Kemudian sebar merata pada seluruh permukaan air kolam. Tuang kapur dengan dosis 100 gram per meter kubik. Cairkan kapur dengan air. Sebar kapur merata pada seluruh permukaan air. Masukkan molase yang sudah dimasak sebanyak 100 ml per meter kubik. Ambil probiotik yang telah diinkubasi dari drum plastik yang diaerasi sebanyak 100 ml per meter kubik. Sebar merata probiotik tersebut pada seluruh permukaan air. Aplikasi probiotik untuk pencampuran pada pakan. Ambil probiotik untuk aplikasi pakan dari drum plastik tanpa aerasi sebanyak 100 ml untuk 4 kg pakan. Dalam pencampuran pakan ini dilakukan setiap hari sebelum pemberian pakan. Siapkan pelet apung dan masukkan ke dalam wadah.
Ambil probiotik, kemudian larutkan dengan 1 liter air. Campurkan probiotik tersebut pada pakan dan aduk hingga merata antara pakan dan probiotik. Pindahkan pelet yang telah dicampur probiotik ke dalam ember. Penebaran benih pada tahap pendederan. Benih lele yang ditebar berukuran 4-5 cm dengan kepadatan 700-1400 ekor per meter kubik. Lama pemeliharaan pada tahap pendederan yaitu 1 bulan dengan target panen ukuran benih 8-9 cm. Pakan yang diberikan 2 kali sehari dengan dosis 3% dari biomasa dengan kadar protein 30-40%. Survival rate atau kelangsungan hidup yang dihasilkan pada tahap pendederan ini yaitu 85-90%. Setiap 10 hari dilakukan pembuangan air sebanyak 10-15%. Setelah air dibuang, isi kembali dengan air sampai penuh. Aplikasi setiap minggu yang dilakukan antara lain: masukkan kapur CaCO3 dengan dosis 66 gram per meter kubik. Sebelum dilakukan penebaran pada kolam, kapur tersebut dilarutkan dengan air terlebih dahulu. Tebar kapur secara merata pada kolam. Pada saat aplikasi, ikan dipuasakan selama 24 jam. Masukkan molase dengan dosis 45-50 ml per meter kubik. Sebelum ditebar, molase dilarutkan dengan air terlebih dahulu. Tebar molase secara merata pada kolam. Masukkan probiotik dengan dosis 45-50 ml per meter kubik. Probiotik merata pada seluruh kolam. Untuk melihat jumlah plankton dan kepadatan vlog, dilakukan sampling air dengan cara mengambil air yang disaring dengan planktonet. Setelah sampel didapat, dimasukkan dan diendapkan ke dalam tabung N-Hope. Kepadatan vlog yang baik sebanyak 60 ml. Pada tebar ikan lele pada tahap pembesaran yaitu 500-600 ekor per meter kubik. Dengan ukuran tebar benih ikan lele 8-9 cm. Pemberian pakan pada tahap pembesaran dilakukan 2 kali sehari. Untuk pembesaran, pakan yang diberikan berupa pelet apung dengan kadar protein 30%. Dosis pakan yang diberikan sebanyak 3% dari biomasa. Target ukuran panen ikan lele pada tahap pembesaran yaitu berukuran 125-150 gram per ekor atau 7-8 ekor dalam 1 kg. Survival rate atau tingkat kelangsungan hidup yang diperoleh pada tahap pembesaran mencapai 80-90%.
dengan FCR 1 sampai 1,2. Tiga bulan setelah pemeliharaan atau penanaman, ikan lele dapat dipanen. Pada saat pemanenan, dilakukan penyortiran ikan lele untuk memperoleh ukuran yang seragam pada ikan. Untuk ikan lele yang telah masuk ukuran konsumsi dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Demikian informasi yang dapat diberikan.